Halo, selamat sore pemirsa. Kita bertemu lagi dalam program Tangkis, tayangan kriminal Sumatera Utara. Selama 30 menit ke depan kami akan hadirkan sejumlah informasi diantaranya. Remaja habisi nyawa temannya. 15 buruh dilaporkan ke polisi. Polda Sumut musnahkan barang bukti narkoba. Dan di samping ketiga berita utama tadi juga akan kami hadirkan sejumlah informasi kriminal lainnya untuk Anda. Bersama saya Giska Pasaribu, segera kita buka Tangkis selengkapnya. Ya pemirsa, diduga karena masalah hutang piutang, 2 orang remaja di Kabupaten Langkat tega membunuh temannya yang juga masih remaja. Warga di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dihebohkan dengan penemuan seorang remaja yang hilang selama 3 hari yang kemudian ditemukan tewas dan sudah dikubur. Korban bernama Dian, warga Desa Padang Cermin, Kecamatan Tanjung Pura, yang masih berusia 17 tahun. Polisi yang mendapatkan laporan langsung mencari pelaku. 2 orang pelaku akhirnya ditangkap petugas saat melarikan diri ke Kabupaten Karo. Keduanya berinisial IR dan SG yang masih berusia 17 tahun. Bahkan SG masih duduk di kelas 3 SMU. Kepada petugas, otak pelaku pembunuhan menyatakan membunuh korban hanya karena masalah hutang piutang sebesar 1 juta rupiah. Korban yang tidak kunjung membayar hutangnya akhirnya dihabisi dengan cara dipukul dengan kayu, kemudian dikubur di belakang rumah warga. Kedua tersangka kemudian melarikan diri dengan sepeda motor korban ke Kabupaten Karo. Jadi minta utang, Pak. minta utang? Iya. Berapa utangnya rupanya? 1 juta. 1 juta? Iya. Terus? Nggak dibayar-bayarnya, janji dia minjam 2 hari dikembalikan. Berapa lama minjamnya? Dari sebelum lebaran megangnya. Maka dia pengen dibunuh gitu? Katanya cari sabu dulu. Iya, Pak. Hah? Uangnya untuk apa katanya? Untuk dia beli sabu, Pak. Kongsi kalian. Enggak, dia beli sabu, dia ayam katanya. dia minjam duit gitu. Dia minjam duit untuk beli sabu. Kemarin siang di wilayah Martindik. Jadi tim kita mendapat informasi bahwa pelaku ini melarikan diri ke wilayah Tanah Karo. Kemudian kita bentuk tim ke sana dan alhamdulillah berhasil kita tangkap tersangka dua-duanya dengan barang bukti berupa sepeda motor dari korban. Kapolres Langkat AKBP Dede Rojudin menyatakan kedua tersangka akan dikenakan pasal 340 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Langkat, Muhammad Hijrah Lubis memberitakan. Sementara itu pemirsa, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Rabu sore kritis ditikam pisau di warung kopi yang diduga dilakukan oleh pekerja pengusaha kaya perkebunan kelapa sawit di Tolan, Kampung Rakyat, Labuhan Batu Selatan. Raden Subakti, 46 tahun, Ketua LSM Trade Raden Center, kritis setelah mengalami luka tikaman senjata tajam di bagian dada. Korban ditikam saat berada di warung kopi bersama teman-temannya di Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhan Batu Selatan. Peristiwa ini berawal saat seorang pria yang belum diketahui identitasnya dengan menggunakan sepeda motor berhenti di depan warung kopi dan langsung mendatangi dan menikam dada korban menggunakan senjata tajam jenis belati. Ini korban Raden kena tikam di perut dengan pisau masih tertinggal di dinding perutnya. Soal ini kita siapkan, kita stabilkan kondisinya, langsung nanti kita kerjakan di kamar operasi. Kira-kira ada nggak kesulitan untuk mengoperasi korban ini? Seperti biasanya dengan prosedur emergensi, ya kita harus tangani secepatnya. Menurut teman korban, Pak Harudin, pelaku penikaman korban, diduga suruhan salah seorang pengusaha kaya perkebunan kelapa sawit yang saat ini sedang bersengketa dengan masyarakat.
Sementara korban selaku ketua LSM selama ini selalu berperan aktif membela masyarakat. Kronologisnya terkait apa isu-isu mereka? Kalau kronologis, setahu saya tanya tadi korban di sana, waktu dia masih sadar lah kan, dia katanya mengungkap kasus penggarapan lahan oleh seseorang pengusaha di Kampung Rakyat. Dan dia pihak masyarakat, LSM yang ini, Bang Raden ini. Begitu kabarnya, saya tanya tadi. Kini kasus penikaman ini sedang ditangani pihak kepolisian Polres Labuhan Batu. Saat ini polisi masih mendalami motif kasus penikaman tersebut dan langsung melakukan pengejaran terhadap tersangka yang langsung melarikan diri usai kejadian. Dari Labuhan Batu Selatan Sumut, Fahrizal memberitakan. Kita beralih ke berita kriminal lainnya, pemirsa. Penertiban lahan kosong seluas 1.565 hektar di Desa Simalingkar A, Desa Namo Bintang, Kecamatan Percut, Setuan Deli Serdang yang diklaim milik PT PN 2 berakhir ricuh. Masyarakat adat Sibayak Lauci yang selama ini menguasai lahan kosong untuk pertanian terlibat bentrok dengan aparat kepolisian dan TNI. Silahkan, Pak, nggak masalah. Kenapa? Enggak, aku mau nanya, kenapa dia dilarang itu dulu? Kenapa dia dilarang? Kami ada tugas. Aku mau nanya kenapa dilarang. Kericuhan terjadi saat ratusan aparat gabungan TNI Polri berusaha membubarkan masyarakat adat Sibayak Lauci yang selama ini diklaim menguasai lahan perkebunan milik PT PN 2. Warga yang menolak digusur berusaha bertahan dengan menghadang aparat kepolisian dari Polrestabes Medan. Adu mulut hingga saling dorong sempat terjadi antara pihak PT PN 2 dengan warga yang sama-sama mengklaim kepemilikan lahan sengketa. Salah seorang warga terpaksa diamankan petugas karena tidak terima lahannya dieksekusi. Tidak berselang lama, salah seorang wanita Parubaya jatuh pingsan di tengah kerumunan massa akibat saling dorong. Keributan terus berlanjut karena petugas tidak mengindahkan himbauan warga untuk membatalkan sementara aksi eksekusi. Warga mengaku protes karena PT PN 2 tidak bisa menunjukkan HGU tahun 2009 atas tanah yang menurut warga merupakan tanah ulayat warga sendiri. Kenapa PT PN bisa mengklaim ini tanahnya, Pak? PT PN mengklaim ini tanahnya. Mereka mengatakan HGU mereka tahun 29 keluar 171. Tapi HGU yang dikeluarkan itu tidak ada sebenarnya karena banyak dipertanyakan baik di kantor Dewan kemarin kami melakukan RDP di kantor Dewan tingkat 2 Sumut. Peta HGU yang mereka pegang tidak bisa mereka tunjukkan. Aparat gabungan TNI Polri hingga kini masih bersiaga di lokasi penertiban di lahan garapan. Alat berat milik PT PN 2 yang sudah disiagakan di lokasi mulai menggeruk lahan kosong ini. Dari Medan, Rudi Hermansyah memberitakan. Pemirsa, konflik sengketa lahan antara PT PN 2 wilayah Bekala dengan warga 5 desa di Kabupaten Deli Serdang Rabu siang nyaris bentrok karena warga mencoba menghadang alat berat yang sedang bekerja. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi bentrokan tersebut, aparat TNI dan Polri masih berjaga-jaga di lokasi lahan yang bersengketa. Konflik sengketa lahan ini terjadi antara PT PN 2 Bekala dengan warga 5 desa, yakni Desa Namo Bintang, Durin Togal, Rumah Bacang, Simalingkar A, dan Desa Lauci, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Untuk menghadapi warga 5 desa ini menguasai lahan, pihak PT PN 2 menggunakan Polri dan TNI untuk menghadang warga yang ingin menghentikan alat berat yang sedang bekerja. Bentrokan sempat terjadi ketika warga mencoba menghadang alat berat yang sedang bekerja. Namun upaya warga tidak berhasil dikarenakan jumlah personil aparat TNI dan Polri cukup besar. Dalam video amatir ini, aparat kepolisian mengamankan warga. Hingga menjelang malam, warga masih berjaga-jaga di lokasi lahan yang sempat menjadi bentrok. Untuk mengantisipasi masuknya pihak luar, warga Bekala Simalingkar A menyatakan akan melanjutkan aksinya. Kita dari Ormas, kita tetap mendukung masyarakat.
Ya, jadi untuk besok pun kita menghalau aparat-aparat itu, kita dari Ormas tetap membela masyarakat yang lemah. Jadi untuk tindak lanjutnya ke DPR ke apa itu ada nggak, Bang? Mungkin ada dari mahasiswa, dari walhi, sudah berbagai elemen ya. Ya. Jumlah aparat Polri dan TNI yang diturunkan ke lokasi lahan sengketa diperkirakan 300 personil. Mereka juga menurunkan mobil anti huru-hara. Dari Deli Serdang, Adi Palapa Harahap memberitakan. Laki-laki ngomong kayak perempuan. Kalau berani kamu aja yang maju. Laki-laki kayak perempuan, jangan pakai perempuan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi kriminal lainnya untuk Anda. Sesaat lagi tetap di Tangkis. Pemirsa, seorang rentenir mempolisikan 15 orang nasabahnya karena dianggap tidak membayar pinjaman uang. Ke-15 orang buruh perkebunan kelapa sawit swasta yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai kini secara bergantian menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Firdaus, Kecamatan Serampa, Serdang Bedagai. Salah seorang nasabah yang diperiksa di Mapolsek Firdaus mengaku kalau mereka terpaksa meminjam uang pada rentenir karena butuh uang untuk biaya hidup dengan memberikan jaminan berupa buku tabungan dan kartu anjungan tunai mandiri atau ATM. Adapun jaminan warga buruh perkebunan ini bervariasi mulai dari 4 juta rupiah sampai 10 juta rupiah dengan bunga pinjaman sebesar 10% dari total pinjaman. Rata-rata warga buruh perkebunan yang diperiksa polisi ini sudah pernah membayar cicilan pinjaman selama 3 tahun. Namun tak kunjung lunas, akhirnya mereka mengganti nomor PIN tabungan mereka. Karena tak bisa menarik uang para nasabahnya lagi, akhirnya ke-15 nasabah ini dilaporkan ke polisi oleh pihak pemberi pinjaman. Meski kasus hutang piutang termasuk dalam hukum perdata, namun polisi tetap melakukan penyelidikan pada para terlapor di Mapolsek. Untuk membela diri, para nasabah yang dilaporkan ini meminta bantuan lembaga bantuan hukum. Masalahnya apa nih Bang yang menyangkut dengan klien Abang ini? Masalah retenir Pak, masalah pinjam-meminjam tapi dilaporkan ke Polsek Firdaus ini. Terus menurut perspektif Abang gimana rupanya? Menurut perspektif saya bahwa ini adalah udah jelas-jelas perdata, bukan pidana. Kenapa mereka bahkan sudah membayar sampai 3 kali lipat dari pokok pinjaman mereka. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan pada warga terlapor yang terlilit hutang pada rentenir ini. Berdasarkan keterangan dari pihak kuasa hukum, para terlapor ini sudah ada yang diperiksa hingga 3 dan 5 kali pemeriksaan. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi memberitakan. Beralih ke berita lainnya, pemirsa, petugas Polsek Deli Tua berhasil membongkar kasus laporan palsu dan penggelapan yang melibatkan pengemudi taksi online. Modusnya, tersangka berpura-pura mobil yang dikendarainya dirampok oleh penumpang taksi online dan membuat laporan palsu ke pihak kepolisian. Padahal tersangka malah menjual mobil milik majikannya. Petugas Polsek Deli Tua berhasil menciduk 3 tersangka kasus penggelapan mobil dan laporan palsu. Ketiganya yakni AU sebagai pengemudi taksi online dan AS dan HA yang merupakan rekan tersangka yang membantu menggelapkan mobil. Peristiwa ini bermula ketika tersangka AU pengemudi taksi online membuat laporan palsu di Polsek Deli Tua dengan mengaku telah dirampok penumpangnya sendiri dan membawa kabur mobil yang dikemudikannya. Petugas yang mendapat laporan lalu melakukan penyelidikan dan ternyata laporan yang disampaikan pelaku tidak bisa dibuktikan kebenarannya hingga polisi kembali menangkap tersangka yang sebelumnya berstatus sebagai saksi pelapor. Menurut Kapolsek Deli Tua Kompol Wira, tersangka pengemudi taksi online telah mengakui bahwa laporan yang disampaikannya ternyata palsu dan mobil milik majikannya sebenarnya telah dijual dengan harga 45 juta rupiah. Mengaku bahwa lapornya tersebut palsu.
Hasil penyidikan, Ali Usman yang merupakan seorang supir Grab ternyata menjual mobil majikannya senilai lebih kurang 45 juta. Yang mana pada saat itu setelah dia jual, dia melakukan skenario bersama temannya atas nama si Alin Saputra. Skenario menjelaskan bahwa mereka merekayasa sebagai korban dari perampokan. Kini petugas kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini dan mengejar penadah mobil yang sudah diketahui identitasnya. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti lakban, pistol airsoft gun, dan uang tunai hasil penjualan mobil. Dari Medan, Rudi Hermansyah memberitakan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi kriminal lainnya untuk Anda. Sesaat lagi tetap di Tangkis. Pemirsa, Kepolisian Daerah Sumatera Utara Rabu siang memusnahkan barang bukti narkoba berupa 35 kg sabu, 11.388 butir pil ekstasi dan 464 kg ganja di halaman Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan. Tarik ya. Kepolisian Daerah Sumatera Utara memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu, ekstasi, dan ganja di halaman Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan. Sedikitnya ada 35 kg sabu, 11.388 butir pil ekstasi, dan 464 kg ganja yang dimusnahkan. Untuk barang bukti sabu dan ekstasi dimusnahkan dengan cara direbus dengan air panas mendidih. Sedangkan daun ganja kering dimusnahkan dengan cara dibakar. Dari hasil keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan ini, disita dari 80 orang tersangka dengan 45 laporan polisi. Menurut Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpau, untuk mengantisipasi masuknya jaringan narkoba internasional, Polda Sumut terus melakukan evaluasi dan upaya antisipasi seperti operasi Cipta Kondisi. Minggu depan kita sudah mulai melakukan aksi dengan CB-CB atau cara bertindak kita yang kita coba sinergikan antara kami dengan teman-teman di kewilayahan. Begitu. Lalu, Pak, jadi untuk mengantisipasi yang kemarin masuk 40 kg itu, saya katakan artinya bahwa evaluasi itu kami coba lengkapi hari Minggu ini. Nanti kemudian baru kami akan melakukan upaya-upaya untuk sesuai dengan cara tindak yang akan kami lakukan. Nah, tentu ada yang rutin ya, yang kita sebut sebagai cipta kondisi, yaitu kita operasi. Sementara bagi aparat kepolisian yang terlibat narkoba, Polda Sumut akan mencoba berusaha menyelamatkan oknum polisi yang terlibat dengan mengembalikannya ke sekolah awal mereka di SPN. Namun bila tetap melakukan aksi yang sama, akan dikenai sanksi pemecatan. Dari Medan, Aminur Rashid memberitakan. Pemirsa, berita tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam program Tangkis sore hari ini. Namun Anda jangan kemana-mana karena sebentar lagi akan hadir program Sumut Today bersama rekan saya Dira. Dira, ada informasi apa pada hari ini? Ya baik, terima kasih Giska dan pemirsa. Tim redaksi yang bertugas sudah menyiapkan beberapa berita, di antaranya kami ada tugas. Eksekusi lahan berakhir ricuh. Ya kenapa dilarang? Ya kenapa dilarang? Jurnalis tembus biaya bayi di Sandra. Kami udah izin sama dokter, kami masuk. Wisata ke Desa Purba. Ya pemirsa, selain berita tersebut masih banyak lagi berita yang akan kami sampaikan untuk Anda di Sumut Today selengkapnya. Kembali ke rekan saya Giska. Terima kasih Dira atas informasinya. Dan pemirsa, mewakili kerabat redaksi yang bertugas, saya Giska Pasaribu pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1.565 hektar di bebas mengalirkan air. Desa Namo Bintang, Kampung Petir Setuan, Desa Tang yang diklaim PTPN 2